Di jantung Kalimantan, di antara hutan hujan tropis yang tak berujung, terdapat sebuah dunia yang seakan berdiri di luar waktu. Dunia di mana manusia berbicara dengan alam, dan roh leluhur dipercaya masih bersemayam di pepohonan, sungai, serta batu-batu besar. Inilah Tanah Dayak, rumah bagi salah satu suku tertua dan paling misterius di Nusantara. Mereka dikenal gagah, keras, dan berani, tapi di balik ketangguhan itu, mereka memiliki hati yang sangat menghormati kehidupan. Suku Dayak bukan hanya legenda, mereka adalah kenyataan yang hidup, warisan leluhur yang menjaga Kalimantan dari masa ke masa. Kali ini kita akan menyelami kisah mereka, asal-usulnya, kesaktian para panglimanya, serta perjuangan berdarah melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Dan inilah Bumi Lasurah, di mana sejarah kembali bernyawa. Mungkin kisah ini jarang disampaikan dalam buku sejarah nasional, namun mengandung semangat sejati kebebasan Nusantara. Menurut Wikipedia, istilah Dayak digunakan untuk menyebut masyarakat asli pedalaman Pulau Kalimantan. Kata ini berasal dari bahasa lokal yang berarti orang pedalaman atau orang yang tinggal di hulu sungai. Namun, istilah Dayak sebenarnya merupakan sebutan umum yang diberikan oleh masyarakat luar. Orang Dayak sendiri menyebut kelompok mereka berdasarkan sub-sukunya masing-masing. Menurut Wikipedia dan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, suku Dayak bukanlah satu kesatuan tunggal, melainkan terdiri dari lebih dari 200 sub-suku. Beberapa di antaranya adalah Dayak Ngaju, Iban, Kenya, Kayan, Tunjung, Bidayuh, dan Maanyan. Setiap sub-suku memiliki bahasa, adat, dan struktur sosial sendiri, namun semuanya memiliki satu kesamaan, hubungan yang erat dengan alam dan dunia spiritual. Menurut penelitian arkeologi atau LIPI, leluhur orang Dayak merupakan bagian dari imigrasi besar rumpun Austronesia yang datang dari Yunan, China Selatan. Ribuan tahun lalu, mereka bermigrasi ke Filipina, Sulawesi, dan akhirnya menetap di Kalimantan. Di hutan lebat dan sepanjang sungai besar seperti Kapuas dan Mahakam, mereka membangun kehidupan yang damai, bertani, berburu, dan menjaga alam dengan keyakinan kuat bahwa alam adalah ibu kehidupan. Rumah panjang atau rumah betang yang menjadi ciri khas Dayak melambangkan kehidupan sosial yang kolektif dan gotong royong. Menurut sumber Kemendikbud, satu rumah betang bisa dihuni oleh puluhan kepala keluarga. Mereka hidup dalam persatuan tanpa mengenal kepemilikan pribadi yang berlebihan. Bagi masyarakat Dayak, hidup bukan sekedar mencari makan, tapi menghormati keseimbangan alam, roh leluhur, dan sesama manusia. Sebelum masuknya agama-agama besar seperti Islam dan Kristen, sebagian besar masyarakat Dayak memeluk kepercayaan keharingan yang berarti kehidupan atau napas kehidupan. Menurut sumber Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemendikbud, keharingan adalah sistem kepercayaan asli suku Dayak yang berpusat pada keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam ajaran keharingan, setiap makhluk hidup dan benda mati memiliki roh yang disebut semangat. Itulah sebabnya orang Dayak berhati-hati dalam menebang pohon, berburu, atau mengambil hasil hutan. Semuanya harus melalui izin adat dan upacara ritual agar tidak mengganggu keseimbangan dunia roh. Menurut Ensiklopedia Kebudayaan Indonesia, kepercayaan ini mengajarkan konsep pantang taluh, larangan untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan murka alam seperti merusak hutan atau menumpahkan darah tanpa sebab. Namun di balik kedamaian itu terdapat sisi lain yang penuh misteri, kesaktian dan kekuatan spiritual. Orang Dayak percaya pada keberadaan Panglima Dayak, pemimpin adat dan spiritual yang memiliki kekuatan luar biasa. Menurut sejarawan lokal Kalimantan Tengah, seorang Panglima Dayak bisa membaca tanda-tanda alam, menghilang di tengah hutan, bahkan menahan peluru dengan mantra dan doa leluhur. Kesaktian ini bukan didapat secara instan. Menurut kepercayaan keharingan, seorang Panglima harus menjalani ritual panjang, berpuasa, bertapa di hutan, dan mematuhi pantangan ketat agar rohnya bersatu dengan roh leluhur. Salah satu ciri khas para Panglima dan pejuang Dayak adalah tato sakral di tubuh mereka. Menurut majalah Kebudayaan Indonesia edisi 1985, tato ini bukan hiasan semata, tapi simbol status spiritual. Setiap garis dan bentuk memiliki makna perlindungan, kekuatan, atau penghormatan terhadap roh penjaga. Ketika bangsa Eropa datang ke Kalimantan pada abad ke-17, mereka membawa senjata, kapal, dan ambisi besar untuk menguasai sumber daya alam. Namun, seperti dicatat dalam Arsip Nasional Republik Indonesia,
Kalimantan bukan wilayah yang mudah ditaklukkan. Medan berat, sungai yang dalam, dan perlawanan gigih masyarakat Dayak membuat Belanda kewalahan. Menurut sumber Wikipedia dan catatan sejarah kolonial, banyak ekspedisi Belanda yang gagal karena serangan mendadak orang Dayak. Pasukan kolonial takut memasuki pedalaman, bukan hanya karena hutan lebat, tetapi karena cerita menakutkan tentang kesaktian orang Dayak. Salah satu legenda terbesar adalah kisah Pangsuma, seorang pahlawan dari suku Dayak Iban di Kapuas Hulu. Menurut Wikipedia, Pangsuma dikenal sebagai pemimpin perang yang memimpin rakyat melawan penjajahan Belanda pada akhir abad ke-19. Ia memimpin pasukan dengan strategi gerilya yang cerdas, menyerang dari balik pohon dan rawa, dan menghilang begitu saja sebelum musuh sempat membalas. Diceritakan pula oleh Balai Sejarah Kalimantan Barat bahwa Sang Puma dan pasukannya menjalani ritual keharingan sebelum berperang. Mereka mandi dengan air sungai yang telah didoakan, meminum ramuan akar, dan memanggil roh leluhur untuk melindungi mereka dari peluru musuh. Menurut arsip kolonial Belanda, banyak tentara VOC yang mengalami hal aneh. Peluru mereka tidak mengenai sasaran, dan beberapa mengaku melihat bayangan manusia tanpa kepala di tengah hutan. Kisah ini membuat nama Pangsuma melegenda, dan hingga kini banyak masyarakat Dayak yang mengenangnya sebagai simbol keberanian dan kesaktian sejati. Dan pada tahun 1942 tentara Jepang mendarat di Kalimantan. Awalnya mereka disambut sebagai pembebas dari Belanda, namun tak lama kemudian penjajahan berganti wajah. Menurut Kemendikbud, tentara Jepang memaksa rakyat Dayak bekerja sebagai buruh paksa, menebang hutan dan mengangkut logistik militer. Siapapun yang melawan akan dihukum berat. Namun, penderitaan itu justru membangkitkan semangat perlawanan baru. Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia, pada tahun 1945 terjadi pemberontakan Kapuas Hulu, di mana suku-suku Dayak bersatu untuk melawan tentara Jepang. Tokoh-tokoh seperti Panglima Mandau dan Panglima Bara memimpin serangan dari pedalaman dengan senjata sederhana, Mandau, sumpit, dan tombak. Namun semangat mereka luar biasa. Menurut catatan LIPI 1986, perlawanan ini menewaskan ratusan tentara Jepang dan menjadi simbol kebangkitan Dayak menjelang kemerdekaan Indonesia. Perjuangan suku Dayak tidak hanya berakhir di sana. Setelah Indonesia merdeka, mereka menjadi bagian penting dari perjuangan mempertahankan NKRI di Kalimantan. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, setelah proklamasi 1945, banyak tokoh Dayak ikut serta dalam membangun Kalimantan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Salah satu tokoh penting adalah Oewang Oerai, gubernur pertama Kalimantan Barat setelah Indonesia merdeka yang berasal dari suku Dayak. Ia memperjuangkan agar masyarakat Dayak memiliki hak yang sama dalam pendidikan, politik, dan pemerintahan. Dayak tak lagi hanya dikenal sebagai suku pejuang di hutan, tetapi juga sebagai suku pemikir, pemimpin, dan penjaga budaya. Menurut sumber Kemendikbud, suku Dayak memiliki banyak tradisi unik yang masih dijalankan hingga hari ini. Salah satunya adalah upacara Gawe Dayak, festival panen yang diadakan setiap tahun sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas hasil bumi. Ada juga tari hudok, tarian topeng yang menggambarkan roh-roh pelindung. Topengnya terbuat dari kayu, dilukis warna-warni, dan dipercaya bisa mengusir roh jahat. Musik sape, alat musik petik tradisional, sering dimainkan dalam upacara penyembuhan atau perayaan. Bunyi lembutnya dipercaya membawa ketenangan bagi roh yang gelisah. Menurut Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, banyak tradisi Dayak kini telah diakui sebagai warisan budaya nasional Indonesia. Namun di tengah kemajuan zaman, mereka menghadapi tantangan besar, deforestasi, penembangan liar, dan hilangnya hutan adat. Menurut jaringan masyarakat adat Nusantara, AMAN, orang Dayak kini menjadi garda terdepan dalam melawan kerusakan alam. Mereka berjuang mempertahankan hutan agar tetap menjadi paru-paru dunia. Suku Dayak bukan hanya cerita masa lalu, mereka adalah bagian hidup dari Indonesia hari ini. Dari kesaktian para panglima hingga perjuangan melawan penjajah, mereka mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa kemerdekaan tidak diberikan, tetapi diperjuangkan dengan darah dan kehormatan. Menurut Wikipedia, jumlah masyarakat Dayak saat ini mencapai lebih dari 3 juta jiwa yang tersebar di seluruh Kalimantan, bahkan hingga ke Malaysia Timur dan Brunei. Mereka tetap teguh menjaga hutan, menjaga budaya, dan menjaga nilai-nilai leluhur warisan leluhur mereka. Ingatlah, semua hutan Kalimantan masih berdiri selama sungai Kapuas dan Mahakam masih mengalir. Roh para leluhur Dayak akan terus menjaga tanah ini. Suku Dayak, penjaga bumi, penjaga kehormatan Nusantara. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah-kisah sejarah Indonesia seperti ini tetap hidup di hati kita semua. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Salam sejarah.